selamat datang di channel Unida Malang dalam acara Bincang Santai seputar pengetahuan dan informasi terkini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Pada sesi kali ini kita akan membahas seputar tentang program pendidikan profesi guru atau PPG. Pada sesi kali ini kita bersama narasumber hebat yang berkompeten dalam bidangnya, Bapak Koordinator PPG Universitas Wisnuwardana Malang, Bapak Dr. Abdul Hamid Bahtiar, MPD. Baik, kita sapa Bapak Dr. Abdul Hamid. Assalamualaikum Pak Hamid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak sehat. Herul gimana? Alhamdulillah sehat juga. Pak Hamid, ini kita akan membahas terkait dengan program PPG yang ada di Universitas Wisnuwardana Malang. Ini merupakan program studi baru di Universitas Wisnuwardana Malang yang memberikan kesempatan pada guru-guru atau calon guru untuk memperdalam atau menimba atau menempah keprofesiannya bersama Unida Malang. Untuk itu kami membutuhkan penjelasan yang jelas kepada Bapak Dr. Abdul Hamid terkait dengan apa sih yang melatar belakangi pendirian PPG di Universitas Wisnuwardana Malang. Baik Pak Herul, ini sebenarnya universitas ini terutama FKIP sudah mulai tahun kalau nggak salah 2017 kami sudah ada rencana untuk membuka PPG ini, cuman ada beberapa hal yang terkendala sehingga tidak diteruskan. Kemudian tahun 2002 kemarin kami ikut konsorsium LPTK dengan UM untuk membuka ini dan alhamdulillah sudah mendapatkan izin pembukaan prodi ini. Kenapa kami memang ingin mendirikan ini, karena banyak alumni kita terutama FKIP jurusan bahasa matematika dan PPKN banyak yang bertanya tentang itu, sementara di luar itu sudah masalah PPG sudah membooming ya. Jadi saya untuk memfasilitasi mereka, awalnya bertujuan seperti memfasilitasi mereka setelah lulus, maka semua pimpinan universitas memang berkeinginan untuk mendirikan program PPG ini. Dan alhamdulillah tahun 2003 ini kita sudah diizinkan dan sudah melaksanakan PPG Daljab angkatan kedua, dan insya Allah nanti insya Allah nanti bulan Desember insya Allah kami juga masih diberi kepercayaan untuk melakukan kegiatan PPG dalam jabatan angkatan ketiga insya Allah Pak Herul. Dan sementara ini kan masih angkatan kedua ini cuman kami masih diberi kepercayaan sebanyak 2 rumbel. Satu rumbelnya 30, jadi yang prodi bahasa 30 dan yang PPKN 30, dan insya Allah nanti tahun depan ini kami ingin mengajukan satu prodi lagi. Kalau tidak ada kendala kami akan mengajukan yang matematika Pak. Mudah-mudahan berkat kerjasama teman-teman dan doa teman-teman kita juga diberi izin untuk membuka PPG prodi matematika, dan mudah-mudahan tidak hanya di FKIP yang matematika, bahasa, kemudian PPKN saja, mungkin nanti bisa kami bekerja sama dengan prodi yang lain yang dari ekonomi, yang ingin lulusan menjadi guru kan bisa nanti memfasilitasi mereka. Itu Pak Herul ya. Itu yang melatar belakangi kami membuka program PPG. Untuk selama ini di Unida, program PPG-nya, prodinya apa saja Pak Dokter? Yang sekarang ini masih 2 Pak Herul ya, karena memang yang ngajukan 2. Jadi lucu kalau ngajukan 2 dikasih 3 kan lucu juga. Jadi memang 2, hanya diberi kepercayaan 2. Jadi sekarang ini masih PPKN sama matematika, dan pesertanya alhamdulillah ini se-Indonesia. Se-Indonesia nanti ya? mudah-mudahan sedunia. Amin. Kalau ada. Allahumma amin.
Jadi sementara ternyata yang mahasiswa kita itu ada yang dari Tulungagung, kalau nggak salah ada dari Jogja, Ada dari Bali. ada dari negara Madura ada satu. Oke, kalau gitu Pak Dr. Abdul Hamid, monggo kopinya dulu. Oke. Dinikmati agar kita bisa benar-benar santai dalam kegiatan ini. Wah enak kopinya Pak Heru. Luar Ada susunya. Ini asli enggak nih? Asli. susu Kalau palsu kan nggak bisa Bukan diminum. susu kucing ya ini. Ya. Susu kuda liar. Baik, ini sebenarnya kalau PBG ini baru saya tambahkan ya. Jadi harapan kami itu, jadi lulusan-lulusan PBG itu kan dari berbagai, nasional kan, dari berbagai daerah. Harapan kami itu nanti mereka setelah lulus tetap ada kerjasama di antara mereka, mungkin semacam MGMP kan gitu lah. Jadi mereka tuh tetap berkelanjutan. Itu harapan kami sih itu. Yang dikelola oleh Wisnuwardana. Bukan alumni. Oh, alumni. Oke. Berarti alumni PPG Unida diharapkan nanti bisa membuka semacam konsorsium gitu nggih. Nah, seperti itu. Semacam Maksud konsorsium saya itu. atau PPG atau apa namanya konsorsiumnya PPG alumni ini bisa membuka seperti MGMP agar mereka agar mahasiswa alumni PPG lebih ini inovatif dan juga profesional nanti. betul. Harapan kita ke sana. Supaya nanti bisa apa namanya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa itu benar-benar optimal. Walaupun sudah cerdas. Oke, terima kasih. Ini luar biasa sekali. Kira-kira Pak Dr. Abdul Hamid, kontribusi apa yang bisa diberikan oleh alumni PPG kita nanti dalam Pendidikan. dalam pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa agar terlihat beda gitu. Apakah ada bedanya antara PPG yang lulusan PPG dengan yang tidak PPG begitu? Oh, itu jelas berbeda ya. Karena memang PPG ini yang jelas sudah lulus S1 ya, atau D4 ya. Jadi cuman sekarang itu aturan yang dulu dengan yang sekarang kan beda. Dulu kalau FKIP yang jurusan FKIP kebetulan kan sudah ada akta 4. Jadi kalau sudah punya akta 4 itu kan boleh ngajar. Dan walaupun yang bukan FKIP kalau sudah punya akta 4 kan boleh ngajar. Jadi sekarang beda. Jadi sekarang itu ketika lulus itu sebenarnya dianggap kurang layak, bukan tidak layak ya. Kurang layak untuk menjadi guru. Sehingga pemerintah itu di samping melakukan renovasi atau perubahan kurikulum dalam tujuannya untuk meningkatkan kualitas guru itu, maka salah satunya maka diadakan program PPG ini. Ada dua jenis Pak Heru. Jadi ada yang PPG dalam Daljab, ada yang PPG Prajab, dan semuanya sekarang masih beasiswa ya, masih beasiswa, baik yang Prajab dan Daljab itu beasiswa semua. Kalau yang apa bedanya antara Daljab dan dua Daljab? Pertama, masa studinya. Kalau yang Daljab itu hanya 12 SKS, ya kurang lebih 3 bulan. Tapi kalau yang Prajab itu kan belum jadi guru, jadi mungkin dianggap masih kurang mateng dibandingkan dengan yang Daljab yang sudah jadi guru sekian lama. Jadi yang Prajab itu 1 semester ya, kalau nggak salah SKS-nya 18 ya, kalau nggak salah itu setahun lah. Jadi kalau yang Prajab. Dan itu pun memang enaknya masih dibiayai, masih gratis Pak Heru ya. Tujuannya apa? Karena dengan lulusan PPG ini pasti berbeda dengan yang S1 ya, yang mungkin keguruan S1 yang lulus. Kenapa berbeda? Satu, karena dalam PPG ini kegiatannya semacam workshop. Jadi mereka itu sudah digembleng untuk membuat khususnya perangkat pembelajaran ya. Tapi sebelum membuat perangkat pembelajaran itu kan mereka sudah dilatih untuk meneliti melakukan penelitian yang sederhana, melakukan wawancara, mengidentifikasi permasalahan yang dialami di sekolah, terutama yang dialami siswanya, kemudian melalui eksplorasi, mencari jurnal-jurnal terkait dengan permasalahan itu. Kan itu sudah melatih mereka itu untuk melakukan penelitian secara sederhana. Di samping itu, tidak hanya melakukan hal seperti itu, kemudian mahasiswa itu nanti
bukan nanti, memang di dalam kegiatannya itu digembleng atau dibimbing untuk membuat perangkat pembelajaran semacam RPP. Kalau dulu kan RPP, sekarang kalau KUMER itu kurikulum merdeka kan istilahnya modul aja. Itu satu. Yang kedua, bukan hanya itu, juga mereka diajar untuk membuat bahan ajarnya bagaimana. Nah, di samping itu mereka juga dilatih bagaimana cara menggunakan teknologi ya, karena masih banyak yang lulusan-lulusan kita itu masih gaptek di beda gitu ya, termasuk pengetikan, menggunakan internet sebagai yang semuanya sebagai sarana untuk mendukung dalam proses belajar mengajar mereka. Dengan seperti itu yang jelas pasti beda ya dengan lulusan yang tidak pernah mengikuti program PPK. Jadi dan harapan kami itu program PPK juga program pemerintah ini berharap kan setelah mereka itu menciptakan suatu perangkat pembelajaran, jadi tidak harus bergantung kepada yang produk yang sudah ada. Jadi produk yang mereka hasilkan itu nanti diterapkan dalam pembelajaran ketika mereka itu mengajar di sekolah. Itu harapan kami, dan harapannya nanti juga bisa share ilmunya ke teman-teman yang lain. Jadi karena bentuk workshop kegiatannya, jadi saya yakin memang akan berbeda dan juga titelnya berbeda. Titelnya apa nanti? Kalau yang S1 kan SPD. Kalau sudah lulus itu ada tambahan GR. Oh, berarti SPD GR gitu. GR bukan gede rumongso ya, tapi guru. Dan harapan nanti pemerintah itu sekolah itu lagi tidak menerima guru, tidak perlu menerima guru honorer itu. Jadi langsung di drop dari lulusan PPK itu sekolah itu. Berarti sangat penting PPK. Penting sekali. Pak Heru juga di dosen toh? Iya. Alhamdulillah saya juga dipercaya Pak Dr. Abdul Hamid untuk ikut membantu dalam proses mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasti berbeda Pak Heru. Maka saya harapan memang alumni kita itu kalau masih belum bekerja ya sambil mengisi waktunya kan ikut ini. Nggak bayar. Gratis itu. Gratis, seperti istri-istri sekarang kalau S3 gratis, Pak. Gitu. Istri sampean gratis sekolah. Kan yang bayar sampean. Yang bayar. Jadi istrinya gratis. Jadi istri itu sekarang gratis. Kuliah itu semua istri gratis. Karena yang bayar suaminya. Gratis. Luar biasa. Idenya. Tapi kalau yang PPG ini benar-benar dibiayai pemerintah. Dibiayai pemerintah, maka semua yang masih bingung, yang ingin jadi guru, segera daftar, gitu ya. Datanya di mana? Di mana? Ya di pendaftaran, maksudnya di link, http kemudian ppk kemendikbud.go.id. Itu sudah persyaratannya sudah lengkap ya, Pak. Oke. Kalau begitu ini lebih yang PPG ini lebih ke arah mengasah kompetensi mahasiswa dalam praktek ya. Kalau begitu, misalnya dari mulai awal identifikasi masalah sampai pada pengembangan perangkatnya. Apakah sampai di pengembangan perangkat ini Pak Dr. Abdul Hamid, apakah nanti ada di program PPG ini ada praktek mengajarnya? Oh iya jelas. Jadi praktek mengajarnya ini apakah sama dengan PPL S1? Apakah berbeda dengan PPL yang kita lakukan di FKIP saat ini? Kalau ngajar sih sama sih, cuman bedanya di sini. Kan mereka sudah dilatih membuat produk, ya kan, dari siklus ke-1. Sekarang ada siklus 2, siklus 1 ya sekarang ya. Dalam siklus 1 itu kan PPL-nya 2 kali. Tetapi kenapa mereka itu mungkin bisa membedakan dengan yang FKPP yang belum mengikuti PPK? Karena mereka itu sebelum mengajar sudah digembleng dulu membuat RPP atau modul ajar, dan dalam membuat modul ajar atau RPP mereka sudah dilatih, didampingi membuat model apa yang perlu diterapkan. Mungkin selama ini guru nggak sadar bahwa dia ngajar nggak pernah menggunakan model, ya kan? Sekarang dalam PPG sudah ditekankan. Tapi untuk yang di Wisnu Wardana kan memang sudah dilatih PBL sama PJBL. Nah, itu cuma di saat PPG. Toh nanti mereka setelah lulus menggunakan apa itu kan mereka sudah punya bekal kan. Jadi di RPP-nya sudah jelas di situ cara ngajnya, sudah bagaimana menggunakan
sintak atau mengimplementasikan sintak dari model yang dipilih, dan dalam memilih model itu mereka sudah digembleng apakah mereka itu memilih sesuai dengan materi. Karena untuk mengatakan model itu bagus atau tidak ada, sebenarnya tidak ada, mungkin Pak Heru sudah paham ya. Tidak ada, jangan sekali-kali mengatakan bahwa model ini yang paling baik atau metode ini yang model yang paling baik adalah yang sesuai dengan materi, itu kan, dengan tujuan dan juga terkait dengan karakter siswanya. Maka dalam PPG ini sudah ditekankan ini dulu. Jadi mereka itu tidak sembarangan menentukan model. Nah, kalau sudah perangkapnya sudah selesai, maka nanti diterapkan dalam PPL. Tetapi yang namanya dosen tetap menguasai apakah benar-benar dalam pelaksanaan mengajar benar-benar mengikuti sintak model yang mereka pilih. Itu kan sebenarnya. Dari itu kan sudah, kalau sudah benar-benar kan dia sudah terbiasa. Nah, nanti mereka itu lulusan alumni PPG itu diberi kebebasan terserah. Cuma yang sekarang memang untuk mempermudah dan supaya mereka tidak bingung, kami menyarankan PBM dan PJBL. Problem based learning. Problem based dan project based learning. Bedanya di mana Pak? Ya nanti gak usah tanya sekarang, itu kan di perkuliahan itu. Nah, karena saya ngajar itu mata kuliah. Kalau Pak Heru pengen tahu itu ya kuliah dulu di Wisnu. Kalau yang ingin tahu PJBL, kuliah di problem based Wisnu. learning atau project based learning, daftar di Unidama. Pasti akan ketemu pasti. Saya memang di bidang itu. Bidang menurut saya sendiri. Tapi menurut Pak Heru nggak ngerti dan saya. menurut saya juga begitu. Ini merupakan panutan yang luar biasa. Oke. Dalam proses pembelajaran saya juga banyak belajar kepada beliau. Ini Pak Dr. Abdul Hamid tadi sempat menyebutkan bahwa dalam proses pengembangan atau pembuatan produk itu mahasiswa didampingi. Nah, siapa yang mendampingi mahasiswa ini dalam proses pengembangan produknya? Oh ya, saya lupa saya mau jelaskan. Sebenarnya yang mendampingi itu kan ada dua ya, ada dosen, ada juga guru pamung. Iya guru pamung. Guru pamung itu yang dari sekolah ya. Cuman tidak semua dosen dan tidak sembarang dosen dan memang tidak sembarang guru pamung. Karena memang kami ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari mahasiswa PPG tersebut. Jadi memang kami ambil dengan yang kompeten di dalamnya. Misalnya kalau ingin jadi dosen PPG minimal lektor kepangkatannya juga paling rendah rektor, dan yang diutamakan yang sudah serdi itu. Kalau guru itu dan kalau dosen minimal ngajarnya 2 tahun ya. Kalau guru tuh minimal bukan minimal, harus serdik ya. Kemarin itu golongan 4C kalau nggak salah kemarin itu. Kemudian yang sudah serdik juga dan minimal 5 tahun. Jadi kalau dari serdik tuh kan tidak sembarang guru jadi serdik kalau nggak pengalaman dia. Itu persyaratan yang memang harus dipenuhi. Jadi dengan pengalaman dosen kemudian guru pamung, insya Allah pendampingan itu bisa maksimal dan memberi kontribusi kepada semua mahasiswa PN dalam meningkatkan kualitas dan profesionalitasnya sebagai guru nanti. Itu Pak Harul ya. Berarti yang mendampingi mahasiswa dalam mengembangkan produknya adalah orang-orang terpilih dan orang-orang terhebat gitu Pak Hamid. Ya enggak hebat juga. Gitu. Itu berlebihan. Gitu. Jadi yang jelas. Ya mungkin ya kompeten lah di bidang itu, gitu ya. Itu karena tujuan pemerintah itu PPG memang tujuan utamanya meningkatkan kualitas dan profesionalitas seorang guru. Dan mereka kalau sudah lulus dan layak sudah mendapat tunjangan. Gitu lah Pak. Jadi benar-benar profesional lulusan. Ya, saya yakin sudah, karena mereka sudah dilatih membuat buku, membuat RPP yang mungkin selama ini mereka tidak pernah tahu kayak apa sih model pembelajaran itu. Nah, itu kan nggak tahu. Betul. Ini pengalaman ketika saya tanya dalam melakukan pembimbingan itu, Bapak Ibu pernah menggunakan suatu model nggak tahu juga apa sih model. Ya model andal-andil paling selama yang mereka
gunakan. Dengan ada pencerahan di PPG ini, maka sudah saya tekankan. Oke, Bapak Ibu sekarang kami menyarankan PBL dan PJN. Setelah lulus itu Bapak Ibu bebas. Sing penting Bapak Ibu menggunakan suatu model. Kenapa harus model? Karena ketika seorang guru ngajar menggunakan suatu model, itu secara tidak langsung dan pasti akan meningkatkan kreativitas ya, dan meningkatkan motivasi siswa. Setelah ini akan dan secara langsung dia sudah menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Karena yang lebih aktif itu nanti siswanya. Kalau tidak menggunakan model, saya yakin guru itu tidak bisa menciptakan siswa yang lebih aktif, kemudian termotivasi untuk mengikuti apa yang mereka ajarkan. Itu Pak Hairul. Jadi tadi Pak Dr. Abdul Hamid sering menyebutkan model pembelajaran. Apakah di dalam PPG kita atau di PPG Unida ini diajarkan juga strategi memasukkan sintaks model atau langkah-langkah model pembelajaran dalam RPP atau modul ajar yang dikembangkan oleh guru? Jelas, kalau mereka sudah memilih model, pasti harus menandru atau meletakkan sintaks dari model itu. Di mana biasanya di kegiatan intinya. Jadi di RPP sudah jelas. Kalau memang dia tidak meletakkan sintaksnya, berarti kan modelnya agak jelas. Model apa? Karena setiap model itu pasti ada sintaks. Dan ketika mengajar, maka mahasiswa PPG itu ketika PPL harus mengikuti itu sebagai latihan. Maka dia sudah paham bagaimana cara menggunakan model. Dan nanti harapan kami itu mereka itu bisa mengembangkan sendiri di luar. Itu Pak Hairul ya. Berarti tersinkronisasi ya antara yang ada di dalam model pembelajaran yang di dalam RPP dengan praktek mengajarnya itu memang disinkronkan ya. Iya betul. Jadi harus benar-benar sinkron. Jadi tidak hanya di samping itu kan mereka juga diajari bagaimana cara membuat suatu tujuan yang kira-kira itu hot ya, hot bukan hangat ya. Hot higher order thinking skill. Jadi artinya mereka harus bisa mengidentifikasi. Mengidentifikasi dari mana? Dari gaya kognitif. Tingkatan kognitif taksonomi belum itu. Yang hot itu biasanya C4 ke atas ya. Kalau yang tidak hot masih C4 ke 1 itu ya. C3, C2, C1 itu. Jadi mereka itu memang sudah diajari seperti itu. Hotnya di mana? Bukan hangatnya ya, hotnya. Berarti di PPG sampai pada situ ya. Order apa? Thinking skill. Jadi keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu juga ada strateginya ya. Ada, jelas itu ada. Jadi, juga TPACK-nya. TPACK itu technological by pedagogical content knowledge. Jadi apakah di RPP itu sudah ada di itunya? Bukan hanya di RPP, ketika mengajar itu ada enggak TPACK-nya? Itu Pak Hairul. Itu terkait dengan penggunaan teknologi lah kalau secara umum. Jadi mereka tuh benar-benar menggunakan teknologi enggak ketika dia mengajar, seumpama media kah yang terkait dengan menggunakan media yang sangat membantu untuk mempermudah siswa terhadap materi yang sedang diajarkan. Itu sudah melalui penggunaan LCD sudah masuk di situ. Kan memang masih banyak guru yang masih kesulitan dalam mengoperasikan itu. Jadi di PPG itu saya yakin tidak hanya meningkatkan keterampilan intelektualnya, kemudian teknologinya secara otomatis mereka akan memiliki. Maka nanti Pak Hairul kalau ngajar itu jangan segan-segan, jangan lupa selalu memberikan informasi kepada mahasiswa kita, terutama yang sudah semester 7. Kalau memang belum ngajar, belum punya keinginan, segera untuk mendaftar PPG yang perajab. Karena ini masih gratis Pak Hairul. Jadi kalau memang ada pilihan dia pilih ya Wisnu Wardana. Kan informasinya bagus itu. Dosennya api-api seperti sampean niku. Gitu ya, bisa diperhatikan pemirsa sekalian bahwa nantinya bagi mahasiswa dimanapun berada yang lulus S1 dan belum mengajar, monggo bisa daftar di
PPG Universitas Wisnuwardana Malang. Nanti akan ketemu dengan Bapak Dr. Hamid yang luar biasa. Oh, ini ada informasi lagi baru yang belum ditanyakan. Sebelum ditanya saya jawab dulu ya. Jadi siapa sih yang ikut PPG ini? Itu kan ada dua kategori seperti darjab dan prajab ya, seperti yang saya jelas. Cuman dalam darjab itu pun ada beberapa kategori. Satu, kalau kategori satu itu guru yang angkatan 2015 ke atas. Nah, ketepatan kita dapat kategori satu kan. Kategori 1. Jadi kategori satu itu yang angkatan 2015 ke atas. Jadi ada yang sudah sepuh juga, jadi perlu kesabaran di situ. Ada yang kurang 2 tahun pensiun, ada yang seperti itu. Tapi apapun kewajiban kita tetap membimbing kita. Itu yang kedua. Kemudian ada yang PPG darjab dalam kategori 2. Kategori 2 itu yang tadi itu yang kategori 1 di 2015 ke bawah. Ya. Kalau kategori 2 itu 2015 ke atas, kan masih banyak nom-nom. Ada juga darjab dalam PGP guru Guru penggerak. Ya, guru penggerak itu juga ada dalam darjab. Kemudian ada yang nanti ada PPG dalam darjab X PLPG. Nah, PLPG itu mungkin baru bertanya, kenapa PLPG kok masih ikut? Saya dulu juga kan tutor PLPG, ya saya juga banyak dosen-dosen ini yang tutor PLPG. Jadi yang dulu yang ikut PLPG kemudian tidak lulus di uji nasionalnya, maka nanti akan diikutkan juga di PLPG. Ya namanya PPG X PLPG. Jadi pesertanya yaitu mahasiswanya nanti yang pernah ikut PLPG dulu tetapi dia tidak lulus di ujian kompetensi ujian nasionalnya, maka dikasih kesempatan juga. SKS-nya sama dengan yang kategori 1. Berarti 2 siklus saja ya. Ya, hanya 3 bulan lah insya Allah gitu. Oke, terima kasih Pak Dr. Ada Hamid lagi pertanyaan? yang telah bersama kita. Waktu kita sudah harus diakhiri. Sebenarnya masih banyak informasi-informasi yang perlu kita gali dari Bapak Dr. Abdul Hamid, tapi waktu yang harus kita selesaikan. Ya nanti undang lagi aja saya. Ya, insya Allah nanti kita akan undang lagi dalam kesempatan yang lain. Saya juga banyak yang ini utarakan, cuma nggak ditanya ya nggak jadi. Terima kasih. Oke pemirsa sekalian, jangan lupa like, subscribe dan komen yang ada di bawah ini agar channel Unida Malang bisa lebih jaya, bisa lebih baik lagi. Informasi terakhir bagi mahasiswa yang masih belum mengajar dan masih belum memiliki aktivitas kesibukan yang lain, silahkan daftar di PPG Prajabatan Universitas Wisnuwardana Malang. Nanti akan ketemu dengan dosen-dosen hebat, akan ketemu dengan guru pamong yang hebat, dan mahasiswa yang ada di Unida Malang akan ditempa dengan baik agar menjadi guru-guru profesional yang akan datang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam